Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam rangka kegiatan coaching kali ini, saya berperan sebagai pengamat yang akan mengamati kegiatan coaching, di mana Pak Kirno akan menjadi coach dan Bu Amalina akan berperan sebagai coaching. Sebelum melakukan pengamatan, saya ingin bertanya kepada Pak Kirno selaku coach, bagaimana rubrik penilaian percakapan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Kirno nantinya. Baik, penilaian Pak, percakapan yang akan penilaian ya, Pak. Yeah. Saya akan menjelaskan penilaian percakapan yang nanti akan saya lakukan dalam kegiatan coaching. Yang pertama, mendengarkan aktif, Pak. Artinya yang bebas dari penilaian, asumsi pribadi dan asosiasi. Kemudian dapat menangkap emosi coach, Pak. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan berbobot, di mana pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terbuka yang berasal dari informasi yang bersumber dari coach, Pak. Kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coach, dengan harapan coach dapat membuat rencana aksi yang spesifik dalam mengatasi permasalahannya. Selain itu, saya juga akan berbagi pengalaman yang mendorong memunculkan ide kreatif jika itu diminta oleh coach. Begitu, Pak, rubriknya. Oke. Terima kasih. Tadi ada 3 rubrik yang saya tangkap dari percakapan dengan coach, yaitu mendengarkan aktif yang pertama, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga memberdayakan coach. Izinkan saya bertanya kembali, Pak, apa kompetensi yang ingin dikembangkan dalam percakapan coaching nantinya? Baik, sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya susun, Pak, saya ingin mengembangkan kecakapan seperti kemampuan mendengarkan aktif, Pak, yang bebas dari segala penilaian, asumsi, dan asosiasi. Kemudian kemampuan menangkap emosi coach, kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, serta kemampuan untuk memberdayakan coach. Begitu, Pak. Oke, baik. Lalu bagian kompetensi mana yang secara spesifik dalam memberdayakan coach yang menjadi fokus pengamatan Anda terhadap coach dalam percakapan coaching kali ini? Baik, bagian kompetensi spesifik yang ingin saya observasi dari coach adalah yaitu saya ingin memberdayakan coach dengan cara memberikan bantuan berupa pertanyaan yang sifatnya itu membantu mengidentifikasi permasalahan serta memancing kreativitas dan ide untuk memecahkan masalah serta mendorong coach untuk mampu membuat rencana aksi yang lebih spesifik dan terarah sehingga sang coach akan menemukan solusi dan kesadaran dirinya terhadap masalah yang sedang dihadapi. Begitu, Pak. Oh, oke. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dilakukan oleh coach atau jenengan? Baik, indikator yang pertama ketika saya selaku coach itu dapat mengembangkan kemampuan mendengarkan aktif yang bebas dari penilaian, kemudian anggapan, dan juga bebas dari pengaruh emosi coach. Kemudian ketika saya selaku coach itu dapat menangkap dan menganalisis emosi coach, kemudian membuat coach itu menyadari emosinya serta dia mampu menstabilkan perasaannya. Selain itu, coach juga dapat mendorong coach untuk memberdayakan dirinya sehingga dapat melakukan rencana yang sangat spesifik dalam mengatasi persoalannya. Begitu kira-kira tujuan dan indikator ketercapaian dalam kegiatan coaching kali ini, Pak. Oke, baiklah. Terima kasih atas penjelasan dari coach. Mudah-mudahan dalam kegiatan coaching kali ini dapat berjalan dengan lancar, dan saya juga dapat menuliskan kegiatan coaching secara objektif dan secara lengkap.
Silakan untuk mulai coaching dan saya akan siap untuk mengamatinya. Monggo, Bapak. Baik Pak, kami akan memulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Bu Amalina, apa kabar? Masih diunput, Bu Amalina, mohon suaranya tidak mute Bu, biar kami bisa mendengar suaranya. Ya, mohon maaf. Saya ulangi pertanyaannya ya Bu Amalina ya. Assalamualaikum, apa kabar Bu Amalina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak. Begini Bu Amalina, kemarin Bu Amalina ketemu dengan saya itu ingin menceritakan sesuatu ya Bu ya. Dalam pertemuan kali ini saya ingin mengerti kira-kira apa yang ingin Bu Amalina ceritakan kepada saya. Monggo Bu. Iya Pak, kemarin tuh saya pengen cerita bahwa kemarin kan saya habis di supervisi. Nah, setelah saat supervisi tersebut, saya dapat teguran dari pengawas gitu. Katanya saat saya mengajar itu saya tidak menggunakan buku teks. Itu terus padahal kan waktu itu saya ngajarnya tentang pengamatan lingkungan sekolah. Nah, lalu pengawas bilang ke kepala sekolah langsung menegur itu. Seperti itu, Pak. Kira-kira solusinya seperti apa ya, Pak? Begitu ya. Jadi begini ya Bu, yang saya tangkap adalah Bu Amalina ditegur oleh pengawas dan kepala sekolah karena tidak membawa buku teks saat melakukan kegiatan pembelajaran pengamatan lingkungan sekolah. Begitu ya Bu ya? Betul, Pak. Kalau boleh saya tahu Bu, apakah dalam kegiatan pengajaran kemarin Ibu sudah mengacu pada kurikulum yang ada? Iya Pak, jadi kemarin tuh materi kemudian kegiatan yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan kurikulum gitu. Sudah saya catat KD-nya, kemudian indikatornya, materinya gitu ya. Materi yang tentang pengamatan lingkungan sekolah gitu. Kemudian saya tuh tidak diberi kesempatan buat menjelaskan permasalahan kesalahan yang disematkan ke saya begitu sama Pak Kepala Sekolah dan Pak Ya. Jadi Bu Amalina sekarang raut mukanya itu kelihatan sedih dan kecewa karena permasalahan ini ya Bu ya. Begini, menurut Bu Amalina nih, setelah nantinya kita melakukan percakapan, kira-kira apa yang ingin Bu Amalina cari dari kegiatan percakapan kita? Saya sih pengen cari solusi atas permasalahan yang tadi saya alami itu. Terus saya pengen jelasin, saya pengen klarifikasi gitulah kesalahan yang sudah dituduhkan ke saya saat melakukan pembelajaran kemarin gitu. Kira-kira gimana ya Pak cara saya menjelaskan ke pengawas dan kepala sekolah? Begitu ya. Jadi yang nanti diharapkan dari percakapan kita itu Bu Amalina bisa menjelaskan kepada kepala sekolah dan pengawas terkait hal-hal yang kemarin terjadi. Kalau boleh saya tahu nih Bu Amalina nih, apa saja ya hal-hal yang dapat mendukung Bu Amalina ketika nantinya Bu Amalina itu akan menjelaskan permasalahan kepada kepala sekolah dan pengawas, begitu Bu? Mungkin itu. Pertama, saya akan jelaskan gitu alasan tuduhan yang diberikan kepada saya bahwa bukan suatu kesalahan gitu kalau menurut saya. Terus saya nanti akan nunjukin
apa namanya, bukti-bukti, ada perangkat yang sudah saya persiapkan sebelumnya, ada RPP, LKPD, rangkuman materi dari berbagai sumber yang sudah, saya rangkum, kemudian saya jelaskan bagaimana langkah-langkah kegiatannya, eee, kepada kepala sekolah dan pengawas gitu, Kak. Luar biasa sekali, Bu. Kira-kira nih, Bu nih, menurut pendapat Bu Amalia sendiri nih, kira-kira mengapa ya kok bisa pengawas dan kepala sekolah itu menuduh Anda salah ketika Anda itu tidak membawa buku teks saat melakukan kegiatan pembelajaran kemarin? Mmm, mungkin salah paham kali ya? Jadi, eee, karena ngelihatnya kan sekilas aja gitu, nggak tahu perangkat, ajar yang sudah saya siapkan gitu. Jadi akhirnya, kita ada miskomunikasi, ada beda persepsi gitu, mungkin seperti itu. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu nih Bu Amalia nih, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana sih perasaan Ibu ketika mendapatkan teguran karena saat melakukan kegiatan pembelajaran tidak membawa buku teks? Saat itu pastinya kecewa, kemudian emosi juga gitu karena langsung ditegur terus dimarahi gitu kan. Hanya karena tidak bawa buku teks saat mengajar dan di situ saya tidak diberikan kesempatan menjelaskan, "Kenapa aku nggak bawa buku ajar?" Gitu. Lalu bagaimana perasaan Ibu? Apakah mempengaruhi kinerja Ibu di sekolah? Sangat, Pak. Jadi, eee, jadi saya kurang kurang semangat gitu dalam, bekerja, dalam melakukan kegiatan pembelajaran gitu, tanpa tanpa buku teks itu. Saya mengerti perasaan Ibu Amalina ya saat ini ya. Namun saya tadi tertarik nih dengan pernyataan Ibu ketika mengatakan mungkin kepala sekolah dan pengawas salah paham karena langsung menyalahkan dan menegur tanpa mendengar penjelasan dari Ibu Amal ini. Bagaimana menurut Anda bisa menjelaskan anggapan ini, Bu Amal ini? Iya juga ya. Kan, eee, beliau kan melihat itu kan hanya sekilas ya, kemudian tanpa tanya langsung menegur gitu. Berarti kan beliau-beliau ini tidak tahu keadaan yang sebenarnya. Mungkin juga, saat itu sedang ada kegiatan penting dan hanya ingin mengingatkan saya, berarti sebenarnya saya nggak perlu marah dan emosi ya, yang menyebabkan kinerja saya jadi terganggu. Luar biasa Bu Amelina, pendapat Anda sangat saya hargai dan kesadaran panjenengan sangat saya apresiasi. Kemudian kira-kira apa yang akan Anda lakukan setelah menyadari ini? Mmm, mungkin secepatnya saya akan menghadap ke kepala sekolah, kemudian saya juga akan minta pendapat dari rekan guru sebagai bahan pertimbangan. Bagus, bagus dan luar biasa. Sekarang berarti Bu Amelina tahu apa yang akan dilakukan nantinya. Ya, pertama, saya tidak perlu marah dan emosi dan saya harus tetap meningkatkan kinerja saya buat lebih baik lagi ke kepala sekolah dan pengawas. Saya akan minta maaf, kemudian saya akan menjelaskan kronologi kejadian, pembelajaran yang saya lakukan waktu itu, beserta perangkat yang sudah saya siapkan, begitu.
dengan juga produk dari hasil pembelajaran itu. Bagus, bagus, bagus. Kalau boleh saya tahu, tadi Ibu Amalina akan membawa perangkat ajar dan produk hasil pembelajaran ya Bu ya? Apakah hanya produk hasil pembelajaran siswa ataukah ada yang lain yang perlu dibawa saat memberikan penjelasan? Hmm, Selain produk mungkin hasil penilaian gitu ya, hasil penilaian eh, hasil penilaian siswa, terus saya akan jelaskan materi yang sudah saya susun dari berbagai sumber itu, sehingga saya tidak perlu membawa buku teks gitu. Jadi alasan mengapa saya tidak membawa buku teks saat pembelajaran tersebut gitu. Ya, 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 ya. Jadi Ibu Amalina tadi sudah menyampaikan permasalahannya dan juga sudah menemukan solusi sebenarnya Bu ya. Kira-kira komitmen apa yang ingin Bu Amalina bangun dalam pelaksanaan rencana-rencana yang tadi sudah Ibu persiapkan? Hmm, Pertama, saya ingin meluruskan kesalahpahaman dan juga menghilangkan perasaan yang tidak nyaman ini. Itu juga membangun komitmen untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih baik lagi dan membangun hubungan yang positif dengan semua pihak. Bagus sekali Bu. Semangat sekali. Tadi di awal-awal kita bicara, saya melihat ada raut wajah sedih, emosi, kurang bergairah dari Ibu Amalina. Sekarang saya sudah melihat raut muka yang berbeda. Apa yang Ibu Anda rasa? Yang Ibu Amalina rasakan sekarang? Alhamdulillah, setelah kita lakukan diskusi dengan Bapak, alhamdulillah perasaan sudah lebih baik, udah lega. Alhamdulillah. Kira-kira begini ya Bu ya, dari hasil percakapan tadi, saya ingin mendapat pembelajaran begitu ya, dan juga teman-teman lain bisalah memperoleh pengalaman dari Ibu Amalina. Kira-kira apa yang akan Ibu Amalina lakukan supaya kejadian yang menimpa Bu Amalina itu dapat menjadi pembelajaran positif bagi orang lain? Hmm, Apa yang saya alami, pastinya saya perlu merefleksi diri saya. Saya tuliskan dalam buku refleksi, kemudian yang suatu saat bisa saya baca ulang dan saya teringat kembali dan saya bisa merenungi apa-apa kesalahan yang sudah saya lakukan untuk tidak dilakukan berikutnya. Baik, luar biasa sekali Bu Amalina. Mudah-mudahan hasil refleksinya tadi bisa saya baca juga ya Bu ya. Malu Pak. Terima kasih Bu Amalina atas percakapan ini. Mudah-mudahan saya juga bisa mendapat pelajaran dari permasalahan dari Ibu Amalina. Saya yang terima kasih Pak sudah meluangkan waktu buat mendengarkan keluh kesah saya tentang pembelajaran kemarin. Terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya begitu. Kalau begitu saya pamit ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Iman, kami sudah melakukan kegiatan coaching. Kami butuh saran dan masukan dari Pak Iman. Monggo Pak. Wah, luar biasa sekali Bapak. Untuk proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Tujuan juga sudah disampaikan dengan baik. Coach juga sudah menyampaikan membuka dengan sangat luar biasa baik, dan coach dapat menyampaikan tujuan dengan baik pula. Kemudian dalam identifikasi, coach sudah memberikan pertanyaan terbuka sehingga coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan terbuka pula. Coach mampu meneruskan aksinya dengan pengambilan keputusan secara mandiri
sehingga dapat membangun komitmen kuat sebagai bentuk tanggung jawabnya. Nah, saya sudah mencatat semua hasil percakapan, hal yang penting tadi. Apakah menurut Anda, menurut Bapak, kompetensi dan indikator kegiatan coaching sudah sesuai dengan harapan Anda, Bapak? Menurut pengamatan saya sudah sangat sesuai. Di mana dalam kegiatan tadi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan yang terbuka yang bebas dari penilaian, asumsi dan asosiasi, serta dalam percakapan tadi terlihat coach mampu memunculkan ide dan solusi dari coaching tanpa intervensi dari saya selaku coach. Dalam kegiatan tadi saya juga tidak memberikan pengalaman saya karena memang tidak diminta oleh coaching. Kemudian pertanyaan yang saya ajukan itu bersumber dan relevan dengan informasi yang saya peroleh dari coaching. Sehingga pembicaraan kami itu hanya fokus pada permasalahan tanpa melebar keluar dari persoalan. Dalam kegiatan tadi, coach juga terlihat mampu menyadari emosi dan akhirnya memahami bagaimana cara mengatasinya tanpa ada intervensi dari coach. Artinya semua kompetensi yang kami harapkan tercapai dalam kegiatan coaching kali ini, Pak. Demikian, Pak Iman. Oke, baik. Terima kasih atas percakapan yang sangat luar biasa ini dan bermanfaat ini. Terima kasih, Bapak. Sama-sama, Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Amalina yang mampu bekerja sama dengan baik dan Pak Iman. Kalau begitu saya permisi nggih, Bu Amalina dan Pak Iman. Oke, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.